kepada salah satu ada wali kelas siswa yang mewakili, terus kepala sekolah yang hari ini sudah mau menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Ya, istilahnya nih saat ini. Nah, yang akan kita bahas ini adalah tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, supaya mendapat rahmat dari Allah SWT, marilah bersama-sama kita buka dengan melafazkan basmalah. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kantor SDN 14 Gunung Medang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa juga kita berikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan seperti kita bersilaturahmi seperti ini, kita senantiasa mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak dan Ibu guru SDN 14 Gunung Medang, kita lanjuti tentang kegiatan CGP, yaitu akhir ya Bu ya, kegiatan akhir ya, yang mendekati kegiatan akhir, yang nantinya akan ada kegiatan panen raya. Tentunya panen raya itu adalah membawa hasil dari sumber daya yang terdapat di SDN 14 Gunung Medang. Perlu kita ketahui bahwa SDA atau sumber daya alam yang terdapat di SDN 14 Gunung Medang ini sangat banyak sekali. Kalau seandainya kita bisa memanfaatkannya dengan baik, sumber daya alam di SDN 14 Gunung Medang ini sangat banyak, terutama di bidang pertaniannya ya, yang sudah banyak menghasilkan, yang bisa kita kelola, diantaranya misalnya sayurannya, ada toganya itu seperti obat-obat herbal seperti kunyit, jahe, itu bisa kita manfaatkan, kita olah dengan baik sehingga produk tersebut bisa bermanfaat tentunya untuk kita semua. Dan seandainya kita bisa mengolahnya dengan lebih baik lagi, mungkin suatu saat kita bisa menghasilkan produk yang bisa kita jual sebagai omset pendapatan SDN kita. Terus sumber daya alam yang lain yang bisa kita kelola di SDN 14 Gunung Medang ini, diantaranya mungkin nanti kita sudah banyak menanam pinang ya di belakang sekitar sekolah kita sudah banyak menanam pinang. Tanaman pinang itu kalau nanti sudah berbuah, sudah bisa menghasilkan buah, tentunya buahnya juga itu akan menghasilkan omset yang besar juga. Karena pinang itu dalam 1 kilo sekarang bisa dijual sekitar 18.000 yang kering ya. Jadi kiranya ayo kita sebagai guru di sini, kepala sekolah, beserta dewan guru, mari kita senantiasa memanfaatkan dan mengolah, melestarikan sumber daya alam yang ada di SDN 14 Gunung Medang. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bianti mewakili dari kepala sekolah kita. Baiklah, ini akan kita langsung saja Bu ya, masuk ke materi tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangan. Seperti kita ketahui Bu ya, bahwa sekolah di sini adalah sebagai ekosistem. Ekosistem di sini merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang hidup dalam sebuah lingkungan. Jadi sebuah ekosistem itu mencirikan satu pola yang mana ada hubungan yang saling menunjang pada sebuah tutorial atau lingkungan tertentu. Nah, di sini kenapa sekolah itu dikatakan sebuah ekosistem? Karena di sekolah itu kan ada sebuah interaksi antara faktor biotik dan abiotik.
Kalau biotik itu unsur yang hidup, abiotik itu unsur yang tidak hidup. Nah, kedua ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, dengan adanya hubungan yang baik ini, maka akan mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, ada faktor-faktor biotik yang akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif antara satu sama lain. Jadi apa saja itu faktor biotik dan apa saja faktor abiotik. Nah, di sini faktor biotik itu kalau di dalam ekosistem kita, yang pertama ada murid. Mereka semua makhluk hidup kan? Ada murid, ada kepala sekolah, guru, staf, tenaga pendidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat yang ada di sekitar kita, dinas terkait dan pemerintahan. Jadi ini semua mempunyai hubungan semua untuk kemajuan sekolah. Terus ini berperan aktif untuk menunjang keberhasilan proses kita. Yang pertama apa? Yang paling otomatis keuangan. Nah, keuangan ini sangat-sangat penting. Jadi untuk memenuhi fasilitas, menunjang proses belajar mengajar, ya. Terus ada lagi sarana dan prasarana. Terus lingkungan alam. Nah, dari faktor inilah ada modal, ada tujuh aset yang bisa kita manfaatkan yang ada di sekolah. Mungkin di sekolah kita ini sudah banyak asetnya, tinggal bagaimana cara kita mengembangkan. Yang pertama ada modal manusia, ada modal sosial, ada modal politik. Jadi ada modal politik juga, Bu. Modal politik itu termasuk aset sekolah. Jadi modal politik itu kan hubungan antara pihak sekolah dengan pihak luar. Jadi kalau tidak ada modal politik, sekolah juga tidak akan berjalan. Terus ada modal agama dan budaya. Nah, tersebut dan budaya itu kan kearifan lokal yang ada di daerah kita. Itu perlu diangkat untuk menjadi penunjang keberhasilan sekolah tersebut. Modal fisik kita sudah ada bangunan, ada ruangan, sudah berapa ruangan yang ada di sekolah kita. Terus ada modal lingkungan alam. Kita masih ada tempat lapangan anak-anak bermain. Itu ada modal finansial. Nah, di sini akan saya jelaskan satu-satu aset sekolah kita. Yang pertama itu modal manusia. Alhamdulillah di sekolah kita ini untuk gurunya rata-rata sudah S1. Kalau SMA kan sudah tidak ada lagi kan? Alhamdulillah sudah S1 dan juga sudah ada yang sudah mulai ambil S2. Terus ada CPT. Saya sendiri itu calon guru penggerak dan siswa yang beragam. Sekolahan kita juga sudah memiliki kerjasama dengan beberapa perusahaan, salah satunya itu masyarakat sekitar. Alhamdulillah, jadi itu juga merupakan suatu aset yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita jaga. Terus